Hai, selamat datang di video tutorial pencarian kata kunci menggunakan portal database Scopus. Melalui video ini, aku akan membantu kamu untuk mengetahui langkah-langkah kegiatan penelusuran yang bermanfaat mendukung dalam perkuliahan maupun penelitian dengan menggunakan basic atau advanced search. For your information, video ini cukup panjang, jadi aku harap kalian terus simak sampai akhir ya. Apakah kamu pernah merasa bingung dalam penggunaan Scopus? Nah, video ini akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan dalam kegiatan penelusuran menggunakan Scopus, hingga akhirnya menemukan informasi jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebelum memulai kegiatan penelusuran informasi, berikut adalah tahapan yang akan kamu lakukan. 1. Sediakan kata kunci yang telah dikembangkan dan diformulasikan. 2. Refine result atau hasil yang didapat ketika memasukkan query. 3. Seleksi informasi, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan melihat relevansi dan presisi suatu dokumen yang dicari. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membaca judul di search box, lalu judul dokumen, dan abstraknya. Keempat, actionable result. Kegiatan merupakan pilihan yang dilakukan oleh pengguna terhadap dokumen yang telah diseleksi. Apakah dokumen tersebut akan di-download, di-print, di-save, atau di-share? Yang kelima, organize result, yaitu kegiatan mengolah informasi dari informasi yang telah di-download dan di-save tadi. Nah, tahapan-tahapan tadi adalah tahapan yang akan kita lakukan dalam video ini. Tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita mulai tutorialnya. Berarti, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi kata kunci atau query dalam pencarian yang akan dilakukan. Mengidentifikasi query yang akan digunakan sangat penting dilakukan agar proses pencarian lebih efektif dan relevan dengan topik penelitian kita. Di sini, saya akan menggunakan satu contoh judul penelitian, yaitu pengaruh penerapan Artificial Intelligence atau AI di perpustakaan akademik, studi Scientometric. Namun, perlu diperhatikan tentang bahasa default apa yang digunakan dalam portal jurnal yang kita gunakan. Karena kita menggunakan Scopus, maka bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris. Jadi, kita juga harus menyesuaikan nih dengan menerjemahkan judul penelitian kita ke bahasa Inggris, yaitu The Application of Artificial Intelligence in Academic Library, a Scientometric Study. Jika kita analisis, terdapat 3 query atau kata kunci utama yang bisa kita gunakan sebagai model untuk memudahkan proses pencarian informasi. Ada Artificial Intelligence, Academic Library, dan Scientometric Study. Kalau dipikir-pikir, apakah 3 query saja cukup untuk menemukan informasi yang kita butuhkan? Tentu tidak. Kita perlu mengembangkan query tersebut dengan menentukan query alternatifnya. Tujuannya apa? Agar kita dapat menemukan literatur pembanding yang lebih lengkap, atau malah bisa jadi karena 3 query utama tadi tidak cukup untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Kita bisa memanfaatkan website Outlist untuk menentukan query alternatif yang dapat diakses melalui link berikut. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan gambaran menggunakan tabel. Di sini, saya menemukan 2 alternatif yang bisa digunakan untuk memudahkan proses pencarian informasi. Nah, jika sudah mendapatkan kata kunci yang kita perlukan, kita bisa lanjut melakukan proses pencarian informasi di portal jurnal yang akan kita gunakan. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan yaitu masuk ke dalam website jurnal Scopus. Scopus ini termasuk web jurnal berbayar ya. Meskipun ada beberapa yang tertulis open access, file artikel jurnal tersebut tetap tidak dapat diakses. Dan di sini, saya akan menunjukkan 2 cara masuk ke web Scopus, yaitu dengan akun yang sudah berlangganan dan juga belum berlangganan. Simak videonya ya. Jadi, yang pertama ada akses tanpa langganan. Langkah pertama, buka web browser, bisa Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox. Bebas, sesuai keinginan kamu. Kedua, setelah membuka web browser yang kamu pilih, selanjutnya ketik www.scopus.com pada search box, lalu klik cari atau search. Ketiga, akan muncul halaman utama Scopus seperti ini. Di situ dapat dilihat pada halaman awal mempertanyakan akses kalian ke website Scopus.
Apakah kamu sudah berlangganan atau belum? Jika belum berlangganan, kalian bisa langsung klik tulisan sources pada bagian atas halaman. Halaman yang muncul akan seperti ini. Setelah itu, kamu sudah bisa search artikel jurnal yang kamu butuhkan. Tapi ingat, jika kamu tidak berlangganan, maka kamu tidak akan bisa mengakses file artikel jurnal yang tersedia ya. Mungkin kamu bisa memakainya untuk mencari judul artikel yang sesuai. Lalu kamu bisa mencarinya di web jurnal lain yang open access, misalnya di Google Scholar. Selanjutnya, saya akan membantu kamu mengakses website Scopus jika sudah berlangganan. Biasanya, universitas atau institusi perpustakaan menyediakan akses Scopus dengan akun mahasiswa atau anggota institusi perpustakaan, seperti Perpusnas. Jadi, kamu bisa melakukannya lewat website universitas kamu. Kalau aku sendiri memakai fasilitas yang ada dalam website, contohnya SSO Undip. Pertama, search website universitas kamu atau bagi kamu yang mahasiswa Undip, bisa ya seperti saya, memakai SSO Undip di web browser. Buka website SSO Undip, lalu masukkan akun dan password kamu sampai menuju ke halaman utama. Scroll sampai bagian bawah, kemudian pilih jurnal yang dilanggan Undip. Kemudian pilih website jurnal yang kamu inginkan. Namun untuk kali ini, klik Scopus ya. Nah, ini dia. Bisa dilihat sekarang sudah ada di halaman utama Scopus. Kamu bisa gunakan fitur yang ada di Scopus untuk membantu kamu melakukan pencarian informasi. Penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Scopus lebih lanjut akan dijelaskan di menit selanjutnya. Tonton terus sampai habis. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap pencarian di Scopus. Scopus sendiri memiliki dua cara dalam melakukan pencarian. Yang pertama yaitu Basic Search, dan yang kedua adalah Advanced Search. Basic Search sendiri telah disediakan oleh Scopus dan dapat digunakan untuk melakukan pencarian cepat. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Pertama, kamu bisa memasukkan query atau kata kunci yang kalian punya ke dalam search box. Di sini kita akan melakukan pencarian terhadap topik The Application of Artificial Intelligence in Laboratories, a Scientometric Study. Dari sini kita akan mendapatkan beberapa kata kunci atau query seperti Artificial Intelligence, Academic Library, dan Scientometric Study, yang nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan pencarian. Oke, sekarang kita melakukan pencarian terhadap query yang kita punya. Masukkan query pertama yaitu Artificial Intelligence pada search box dan mengubah search within menjadi all file. Kemudian klik search atau tekan enter. Halaman Scopus akan berubah menjadi seperti ini. Bisa kita lihat ya, jumlahnya ada 4.580.005. Ini merupakan jumlah yang banyak ya teman-teman. Tentu akan sulit bagi kita untuk menemukan artikel atau jurnal yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita akan mencoba mempersempit pencarian dengan menggunakan fitur sederhana yang telah disediakan oleh Scopus. Yang pertama, kamu dapat mengubah all file tadi menjadi article title, abstract, keywords. Lalu mengubah sort by-nya menjadi relevance. Serta mempersempit tahun dari artikel atau jurnal yang kita cari. Dengan melakukan hal ini, maka jumlah dokumen yang terpanggil akan lebih sedikit, yang mana dokumen yang muncul hanyalah dokumen 5 tahun terakhir, dan disusun berdasarkan dokumen paling relevan dengan query yang kita punya. Dengan memakai cara yang sama, kita akan melakukan pencarian dengan sisa query yang kita punya. Langsung saja kita ganti query Artificial Intelligence menjadi Academic Library. Pada search box dan klik search atau tekan enter. Lakukan hal yang sama pula dengan query ketiga, yaitu Scientometric Study. Walaupun dokumen yang terpanggil itu terbilang masih banyak, tapi setidaknya itu sudah menyaring dokumen-dokumen yang mungkin saja sudah kita tidak butuhkan. Karena jika hanya memakai search within all file, dokumen yang terpanggil tentu saja akan lebih banyak. Nah, begitulah model basic search pada Scopus. Apabila kamu merasa tidak puas dengan hasil artikel atau jurnal yang terpanggil,
karena jumlahnya terlalu banyak dan sulit untuk mencari yang kamu butuhkan, kamu bisa melanjutkan pencarian kamu dengan menggunakan Advanced Search. Selanjutnya, kamu akan masuk ke part terseru nih, yaitu Advanced Search. Advanced Search adalah pencarian yang memungkinkan kita untuk membuat pencarian yang lebih kompleks, menggunakan Field Codes, Proximity Operators, dan Boolean Operators. Pertama-tama, kita masuk ke tampilan Basic Search terlebih dahulu, kemudian masukkan query yang sudah ditentukan ke dalam search box. Di sini, karena aku tertarik untuk mencari artikel tentang penerapan AI di perpustakaan universitas, jadi aku akan memasukkan query pertama yaitu Artificial Intelligence ke search box. Nah, setelah kita mengetik kata kunci, akan muncul banyak rekomendasi pencarian dari Scopus yang terlihat di bawah search box. Inilah yang disebut dengan autocomplete atau autosuggest. Kemudian, setelah kita memasukkan semua kata kunci di deep box, kita klik Advanced Document Search yang ada di bawah search box. Nah, ini dia tampilan dari Advanced Search. Bisa kita lihat bahwa istilah pencarian Artificial Intelligence terbawa dari pencarian sebelumnya. Ini dia tips dari aku untuk mempersempit pencarian. Kita dapat menggunakan operator yang tersedia di Advanced Search ini. Ada banyak operator yang dapat kita manfaatkan loh, seperti ada operator boolean seperti and yang berarti kedua istilah harus muncul, or yang berarti setidaknya satu istilah harus muncul, dan and not yang berarti kecualikan satu istilah di akhir. Kemudian yang kedua ada operator kedekatan atau proximity. Within yang berarti dua kata bisa muncul dalam jarak tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Dan pre yang berarti satu kata harus muncul sebelum kata lain dalam jarak tertentu. Dalam pencarian ini, aku akan memasukkan query 2 yaitu Academic Library dengan menambahkan operator boolean and. Selain operator, ada banyak bidang lain yang dapat kita pilih yang terlihat di bagian kanan tampilan loh, yaitu Field Codes. Field Codes ini adalah kode bidang yang dapat mempersempit pencarian kamu berdasarkan bagian yang kamu pilih. Kamu dapat memilih salah satu bagian dari Field Codes dan banyak informasi spesifik akan muncul setelah kamu pilih. Kamu juga dapat mengetiknya langsung ke dalam search box. Kemudian autocomplete akan muncul untuk memberikan beberapa rekomendasi untuk kamu. Selanjutnya, jika kamu ingin membatasi pencarian ini pada literatur, kamu bisa scroll ke bawah untuk menemukan subject areas. Kemudian pilih social science, lalu pilih arts and humanities. Jika kamu klik label Arts and Humanities, kamu akan melihat detail tambahan tentang Field Code yang terdapat di bagian kiri tampilan. Dalam detail tambahan tersebut, berisikan subkategori dan bidang subjek yang terdapat di arts tersebut. Tambahkan arts ke dalam search box dengan klik tanda plus di kanan teks. Kemudian kita scroll ke atas dan bisa kita lihat bahwa subjek area sudah otomatis ditambahkan. Lalu kita pilih search. Setelah itu, tampilan dari Advanced Search berubah. Lalu akan muncul hasil dokumen yang terpanggil atau recall. Hasil recall dari pencarian sebelumnya dapat menemukan sebanyak 660 dokumen. Hal ini disebut dengan pagination. Kemudian di bagian kiri tampilan terdapat fitur Save Search dan Set Search Alert. Kedua fitur ini berguna untuk mempermudah kamu dalam memantau topik penelitian tertentu. Fitur Save Search berguna untuk menyimpan hasil pencarian berdasarkan kata kunci atau filter dan kombinasi lain sehingga apabila kamu ingin mengakses kembali, kamu tidak perlu menginput kombinasi satu persatu. Yang kedua, fitur Set Search Alert berguna untuk memberi pemberitahuan kemajuan penelitian, kriteria pencarian yang kamu simpan. Pemberitahuan ini biasanya dikirim lewat email sesuai dengan waktu yang telah diatur. Untuk mengakses fitur ini, kita diharuskan untuk membuat akun Scopus terlebih dahulu. Hal ini disebut dengan personalisasi. Jika kamu merasa dokumen yang terpanggil masih cukup luas,
Kamu dapat membatasi jangkauan pencarian kamu lagi nih, dengan mengakses berbagai opsi pembatasan dan pengecualian. Fitur ini disebut dengan Faceted Navigation atau filters. Filter-filter ini dapat di bagian kiri tampilan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membatasi pencarian pada publikasi terbaru dari jurnal. Pada bagian kiri menu, scroll ke bawah bagian tahun, lalu pilih 2022 dan 2025. Setelah itu, kita scroll ke bawah untuk menemukan source type. Kemudian pilih journals. Karena kita ingin mendapatkan dokumen yang lebih spesifik, kita akan menambahkan filter open access pada pencarian. Lalu pilih limit to. Wah, dokumen yang terpanggil jadi lebih sempit nih. Dari yang awalnya 660 dokumen menjadi 211 dokumen. Ternyata, memasukkan filter spesifik di pencarian sangat berpengaruh ya. Kamu juga bisa mengurutkan dokumen yang terpanggil berdasarkan banyak pilihan loh, seperti berdasarkan relevansinya, tanggal publikasinya, urutan nama pengarang, dan lain-lain. Kamu hanya perlu klik sort by dan pilih kategori yang kamu mau. Langkah ini opsional ya, jika dirasa hasil pencarian kamu masih belum memuaskan dan menurut kamu kurang relevan, bisa ulangi pencarian menggunakan alternative query 2 yang telah dirumuskan di awal video tadi. Untuk caranya sama saja, tinggal gunakan fitur basic search terlebih dahulu dan masukkan query alternatif kedua. Saya menggunakan machine learning, college library, dan bibliometric analysis, sambil menggunakan fitur-fitur yang sudah dijelaskan di bagian query 1 tadi, seperti boolean operator atau search file. Lalu setelah query dimasukkan, pindah ke fitur advanced search. Akan otomatis tertulis query yang telah tersusun. Kalian juga bisa menggunakan fitur di sebelah kanan yang sudah dijelaskan tadi. Kalau tidak ingin menambahkan apapun, selanjutnya bisa klik search ya. Penampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya hanya satu dokumen. Oh iya, untuk fitur advanced search, selain dari memasukkan ke basic search terlebih dahulu, baru ke advanced, kita juga bisa langsung saja ke halaman advanced search sejak awal. Pertama, buka fitur advanced search, lalu lihat di sebelah kanan banyak pilihannya kan? Untuk memilih search within, kita gunakan file code yang title content. Saya memilih dokumen title, abstract, dan keywords. Lalu klik simbol plus, dan tulis query kamu di antara tanda kurung. Untuk menambah query, bisa klik boolean, and. Ulangi step pertama sampai membentuk rangkaian query seperti yang kamu inginkan. Lalu tinggal klik search dan akan keluar hasilnya seperti cara pertama. Jadinya lebih sempit pemanggilan dokumennya kan? Tapi apakah memang benar presisi ini sudah tinggi? Kamu bisa pertimbangkan apakah dokumen yang muncul ini telah sesuai dengan keinginan kamu, atau malah hasil pencarian query pertama lebih relevan. Inilah tujuan alternatif query, mencoba dan mencari perpaduan kata kunci yang paling tepat untuk memunculkan dokumen yang paling relevan. Tidak jarang juga setelah memakai alternatif masih belum puas dengan hasilnya. Nah, jika kamu dalam kondisi itu, akan ada solusi di penjelasan selanjutnya. Terkadang, ada suatu kondisi ketika kita masih merasa kurang puas dengan hasil recall yang didapatkan. Entah itu karena kurang relevan, atau karena kita perlu melakukan eksplorasi agar pemahaman kita lebih kompleks. Bila situasi ini terjadi, maka kita bisa melakukan reformulasi query atau menyusun ulang query yang akan kita gunakan dengan memanfaatkan fitur combine query. Pertama, setelah kamu selesai melakukan pencarian, klik tombol Edit in Advanced Search yang ada di bawah kolom pencarian Advanced Search. Setelah tampilannya berubah, klik tulisan Basic Search yang berada di atas kolom Enter Query String. Setelah tampilannya berubah lagi, scroll sedikit ke bawah dan kita akan menemukan kumpulan query yang berasal dari hasil histori pencarian kita. Pilih beberapa query yang akan kita kombinasi ulang dengan cara menekan choose box di bagian kiri. Di sini saya memilih Artificial Intelligence, Academic Library,
dan bibliometric analysis. Jika sudah memilih, klik tulisan Combine Queries, dan perpaduan queries kita akan otomatis tertera pada kolom besar untuk pencarian. Kita bisa mengedit operator bulan yang kita inginkan, namun di sini saya akan menggunakan AND untuk ketiga kombinasi. Jika sudah yakin dengan kombinasi tersebut, klik Show Result. Dari hasil kombinasi yang saya lakukan, hasil recall yang saya dapat adalah 13 dokumen. Lakukan cara ini sampai kita menemukan formulasi query yang paling tepat dengan kebutuhan informasi kita. Jika query yang kita gunakan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan informasi kita, langkah selanjutnya adalah menyeleksi dokumen yang akan kita gunakan. Di sini saya mengatur hasil recall dengan fitur Sort By dan memilih Relevance untuk memudahkan seleksi dokumen. Karena dokumen yang berada di urutan teratas adalah yang paling relevan menurut Scopus, maka di sini saya memilih dokumen tersebut untuk dianalisis pertama kali. Untuk mengetahui apakah dokumen tersebut sudah relevan bagi kita, klik tulisan Show Abstract dan analisis isi dari dokumen tersebut. Jika sudah sesuai, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mendownload dan mengelola dokumen tersebut. Setelah melakukan pencarian dan menemukan dokumen yang cocok dengan kebutuhan kita, dapat dilihat di bagian atas ada berbagai fitur seperti fitur download, print, save to PDF, add to list, dan juga create to bibliography. Semua fitur di atas dinamakan actionable result. Kalian bisa menggunakan fitur-fitur tersebut untuk memaksimalkan penggunaan dokumen. Penggunaan fitur download akan menyimpan dokumen secara otomatis ke dalam perangkat, sehingga kalian bebas dalam penggunaan dokumen tersebut. Kalian bisa mengakses seluruh isi dokumen itu. Fitur print disediakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencetakan dokumen dalam bentuk hard file. Fitur Save to PDF yaitu fitur dengan menyimpan dokumen berbentuk PDF. Output yang akan dihasilkan berupa sitasi seperti author, judul, tahun, judul sumber, volume, nomor isu, dan lain-lain. Lalu mengenai fitur Add to List merupakan fitur yang akan menambahkan dokumen yang kita pilih masuk ke dalam sebuah list penyimpanan di Scopus. Kita akan bisa mengaksesnya dan melihat lisan dokumen yang telah kita tambahkan melalui fitur ini. Kemudian, fitur Create to Bibliography merupakan fitur mengutip bibliografi pada sebuah dokumen. Untuk memudahkan pengutipan sitasi pada dokumen, Scopus menghadirkan fitur ini. Setelah melakukan proses pencarian dengan menggunakan metode Basic dan Advanced Search, kita dapat melihat perbandingan keduanya dari beberapa aspek. Basic Search memang sangat mudah untuk digunakan, namun hasil recall yang tinggi menunjukkan tingkat presisi dokumen yang rendah. Tidak semua dokumen yang disajikan relevan dengan kebutuhan informasi kita. Tentunya jika kita ingin mencari dokumen yang relevan menggunakan Basic Search, akan memakan waktu cukup lama dalam memilahnya. Sebaliknya, Advanced Search memungkinkan kita untuk melakukan pencarian yang lebih terarah dengan hasil yang lebih relevan karena adanya beberapa fitur tertentu. Namun, penggunaan Advanced Search memerlukan pemahaman yang lebih kompleks karena penggunaan fitur yang beragam. Kesimpulannya, Basic Search cocok untuk melakukan eksplorasi umum atau ketika kita sudah memegang query yang sangat spesifik. Sementara Advanced Search lebih tepat digunakan untuk penelitian akademik karena hasilnya yang spesifik dan lebih relevan. Nah, dari apa yang sudah aku jelasin tadi dapat disimpulkan nih, kalau Scopus memang sangat rekomen untuk kalian. Scopus bisa diandalkan setiap kalian butuh jurnal. Alasannya, karena Scopus memiliki ribuan jurnal internasional yang jelas tinggi, standar kualitas dan reputasinya. Lalu bisa dilihat dari banyaknya fitur yang dapat kalian gunakan saat kalian memulai pencarian jurnal. Jadi cari jurnal nggak perlu ribet dan bingung lagi deh. Tinggal cari kata kunci dan gunakan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dalam penggunaan search box, saran dari aku kalau kalian sudah merasa cukup dalam penggunaan basic search, kalian bisa hanya dengan penggunaan basic search saja. Namun kalau kalian merasa fitur di basic search kurang,
aku sarankan untuk menggunakan Advanced Search. Oke, akhirnya tutorial mencari jurnal dengan database Scopus telah selesai. Kalian sudah menyimak dengan baik kan ya? Aku harap dengan video ini kalian semua akan lebih mudah mencari jurnal dengan menggunakan database Scopus. Kalau kalian udah nggak bingung lagi, bisa banget nih langsung dipraktekkan sekarang juga untuk nyelesain tugas kamu yang udah mepet deadline banget tuh. Hehe. Kalau gitu sekian dulu tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka jangan lupa like dan komen ya.